Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, oke, kali ini belajar bersama Bu Amel akan menjelaskan tentang bilangan eksponen. Nah, bilangan eksponen ini merupakan salah satu materi yang ada di Matematika kelas 10 fase E untuk kurikulum Merdeka. Nah, apa sih yang akan kita bahas di bilangan eksponen ini? Jadi kita akan menyederhanakan bentuk eksponen. Tipe soal 1 yang akan dibahas terkait bilangan eksponen yaitu ada 3 tipe soal ya. Jadi 3 tipe soal ini adalah bagaimana menentukan nilai dari bilangan eksponen. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa bilangan eksponen itu memiliki beberapa unsur, di antaranya ada bilangan pokok dan ada eksponen. Bilangan pokok sendiri biasa dikenal dengan sebutan basis. Kemudian eksponen itu biasa dikenal dengan pangkat. Nah, jadi untuk bilangan eksponen 5 pangkat 0, 5 di sini sebagai bilangan eksponen, sedangkan 0 di sini sebagai pangkat. Oke, kita bahas sama-sama contoh soalnya. Untuk yang pertama adalah tentukan nilai dari 5 pangkat 0. Nah, 5 pangkat 0 itu sama dengan 1. Kenapa? Karena ada sifat bilangan eksponen di mana bilangan eksponen A pangkat 0 itu nilainya 1. Untuk A tidak bernilai 0 dan A adalah bilangan real. Jadi untuk semua bilangan real kecuali 0, jika dipangkatkan 0 maka hasilnya sama dengan 1. Nah, ini tipe soal pertama ya. Nah, bentuk soal yang kedua adalah bagaimana nilai dari 3 pangkat 4. Nah, 3 pangkat 4 itu bisa kita jabarkan menjadi perkalian berulang 3 sebanyak 4 kali. Jadi 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, setelah kita hitung hasilnya adalah 81. Kenapa seperti itu? Karena berdasarkan definisi bilangan eksponen, di mana bilangan eksponen A pangkat N itu adalah perkalian berulang A sebanyak N kali. Nah, untuk contoh soal yang ketiga, bagaimana jika bilangan pokok negatif berpangkat? Bagaimana cara menentukan nilainya? Di sini contoh soal yang saya berikan adalah negatif 5 dipangkatkan 4. Nah, bagaimana menjabarkannya? Berdasarkan definisinya, maka kita akan melakukan perkalian berulang untuk negatif 5 sebanyak 4 kali. Sehingga negatif 5 pangkat 4 penjabarannya adalah negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 sebanyak 4 kali. Setelah dihitung hasilnya adalah 625. Oke, kita lanjut ke tipe soal kedua. Pada tipe soal kedua ini, yang berbeda adalah di pangkatnya. Jadi, tipe soal kedua ini akan dijelaskan bagaimana menentukan nilai dari bilangan eksponen jika pangkatnya negatif. Kita lihat contoh soal pertama. Tentukan nilai dari 2 pangkat negatif 3. Bagaimana menjabarkannya? Nah, yang pertama adalah kita lihat 2 pangkat negatif 3.
Nah, kita buat bilangan 2 pangkat negatif 3 menjadi bentuk pecahan. Di mana jika bentuk pecahan, maka akan ada bilangan atau angka yang posisinya di atas dan ada yang di bawah. Di mana jika posisinya di atas, dia berlaku sebagai pembilang dan yang di bawah itu berlaku sebagai penyebut. Nah, setelah kita buat 2 pangkat negatif 3 ini menjadi pecahan, nah, kita pindahkan posisinya, di mana 2 pangkat negatif 3 itu kita turunkan ke bawah. Nah, jika diturunkan ke bawah, maka akan berubah tanda pada pangkatnya menjadi 2 pangkat 3. Dan yang berada di pembilang itu menjadi angka 1. Ya, jadi 2 pangkat negatif 3 kita rubah menjadi 1 per 2 pangkat 3. Nah, ini sesuai dengan sifat bilangan eksponen, di mana jika ada A pangkat negatif N, maka ia dijabarkan menjadi 1 per A pangkat N. Nah, setelah kita rubah bentuknya menjadi pangkat yang bertanda positif, kita tinggal jabarkan sesuai definisi bilangan eksponen. 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2. Sehingga 2 pangkat negatif 3 menghasilkan nilai 1 per 8. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Bagaimana menentukan nilai dari negatif 3 dipangkatkan negatif 3? Nah, dengan cara yang sama, maka negatif 3 dipangkatkan negatif 3 akan berubah bentuk menjadi 1 per negatif 3 pangkat 3. Nah, jadi tidak ada lagi pangkat negatif. Nah, setelah berubah menjadi pangkat positif, maka selanjutnya adalah kita jabarkan menjadi 1 per negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Nah, negatif 3-nya kita kalikan sehingga menjadi 1 per negatif 27. Kemudian kita percantik menjadi negatif 1 per 27. Bagaimana? Mudah kan? Oke, kita lanjut ke tipe soal ketiga. Nah, tipe soal ketiga ini bedanya dengan tipe soal yang sebelumnya adalah di bilangan pokoknya. Bagaimana jika bilangan pokoknya berbentuk pecahan? Nah, kita lihat contoh yang pertama. Tentukan nilai dari 1 per 2 dipangkatkan 3. Nah, jika bentuk seperti ini, kita jabarkan saja sesuai definisinya, yaitu kita kalikan berulang sebanyak pangkatnya. Nah, di sini bilangan pokoknya adalah 1 per 2. Maka 1 per 2 pangkat 3 itu penjabarannya menjadi 1 per 2 kali 1 per 2 kali 1 per 2. Sehingga kita hitung menjadi 1 per 8. Nah, so easy ya. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Bagaimana jika bilangan pecahan tersebut dipangkatkan dengan negatif? Nah, kita ambil contohnya adalah 1 per 6 dipangkatkan negatif 3. Nah, penjabarannya adalah agak sedikit berbeda nih. Kita lihat ya, 1 per 6 dipangkatkan negatif 3. Nah, ada salah satu sifat bilangan eksponen di mana jika berbentuk A per B dipangkatkan negatif N, maka kita bisa memasukkan pangkatnya ke dalam masing-masing angka yang ada di bilangan pecahan. Ya, jadi bisa menjadi A pangkat negatif N per B pangkat negatif N. Nah, pangkat negatif, seperti contoh sebelumnya, itu akan berubah menjadi 1 per. Atau mudahnya adalah jika bilangan eksponen pangkat negatif, kita pindah posisinya, maka pangkatnya akan berubah tanda. Sehingga A pangkat N, A pangkat negatif N, ini kita pindahkan posisinya ke bawah. Dan B pangkat negatif N, kita pindahkan posisinya ke atas. Nah, setelah dia berpindah tempat, maka pangkatnya tidak lagi menjadi negatif. Nah, yang menjadi pembilang adalah setelah dipindah B pangkat N
per A pangkat N. Dengan menggunakan sifat ini, maka 1/6 pangkat negatif 3, setelah kita masukkan pangkatnya menjadi 1 pangkat negatif 3 per 6 pangkat negatif 3, kita pindahkan posisinya, sehingga menjadi 6 pangkat 3 per 1 pangkat 3. Nah, baru kita jabarkan. 6 pangkat 3 menjadi 6 kali 6 kali 6, sebanyak 3 kali, dan 1 pangkat 3. Nah, karena 1 dikali 1 dikali 1 itu hasilnya 1, di sini tidak saya tuliskan. Nah, maka hasil dari 1/6 pangkat negatif 3 adalah 216. Oke, kita lanjut ke tipe soal keempat ya. Nah, untuk tipe soal keempat, ini kita sudah masuk ke dalam bentuk sederhana. Jadi, kita menyederhanakan operasi hitung dari bilangan eksponen, pastinya dengan menggunakan sifat-sifatnya. Nah, contoh yang pertama adalah bagaimana bentuk sederhana dari 2A pangkat 4B dikali 3A pangkat 5B pangkat 3. Nah, untuk mencari bentuk sederhana dari perkalian bilangan eksponen ini, kita akan menggunakan sifat bilangan eksponen, di mana jika ada A pangkat M dikali A pangkat N, nah di sini kita lihat yang sama adalah bilangan pokoknya. Jadi, jika ada bilangan eksponen, bilangan pokoknya sama, kemudian dikali, maka yang hasil perkaliannya adalah pangkatnya ditambah. Ya, jadi bilangan pokoknya tinggal satu saja, A, kemudian pangkatnya M sama N kita tambahkan menjadi M tambah N. Oke, kita lihat contoh soalnya. Langkah pertama yang dilakukan adalah kelompokkan dulu yang sejenis. Nah, di sini yang sejenis itu adalah bilangan 2 dan 3. Nah, 2 dan 3 ini kita kelompokkan menjadi 2 kali 3. Kemudian yang kita kelompokkan kedua adalah A, ya. Nah, di sini A pangkat 4 kita kali dengan A pangkat 5. Nah, kelompok yang ketiga itu adalah B. B kita kali dengan B pangkat 3. Nah, di sini ingat operasinya adalah perkalian. Nah, dengan menggunakan sifat yang tadi, maka bentuk sederhananya sudah dapat kita tentukan, di mana 2 kali 3 adalah 6, kemudian A pangkat 4 dikali A pangkat 5 itu menjadi A pangkat 9, dan B kali B pangkat 3 menjadi B pangkat 4. Nah, untuk contoh yang kedua itu adalah bentuk sederhana pembagian. Nah, kalau untuk pembagian itu kebalikannya dari perkalian. Kalau tadi perkalian, jika bilangan pokoknya sama, kemudian dikali, maka pangkatnya ditambah. Nah, kalau pembagian itu lawannya. Jika bilangan pokoknya sama, kemudian dibagi, maka pangkatnya dikurang. Oke, jadi kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N, maka menjadi A pangkat M dikurang N. Nah, kita lihat contohnya bersama-sama ya. Dengan langkah yang sama, kita kelompokkan terlebih dahulu yang sejenis. Berarti di sini 4X pangkat 8 Y pangkat 11 dibagi 5X pangkat 2 Y pangkat 9, kita sederhanakan menjadi 4/5 satu kelompok sendiri, X pangkat 8 dibagi X pangkat 2 itu kelompok sendiri, dan Y pangkat 11 dibagi Y pangkat 9. Nah, setelah dikelompokkan baru bisa kita sederhanakan berdasarkan sifatnya. Nah, 4/5 itu sudah tidak bisa lagi disederhanakan karena dia sudah pecahan yang sederhana. Nah, untuk bilangan pokok X berubah menjadi 8 dikurang 2. Berarti hasilnya adalah X pangkat 6. Dan untuk Y, pangkat 11 dibagi Y pangkat 9 itu menjadi Y pangkat 2. Berasal dari Y pangkat 11 dikurang 9. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah di sini bilangan pokoknya jika dibagi itu tidak boleh 0. Oke? Oke, kita ke tipe soal yang terakhir dari menyederhanakan bilangan eksponen. Nah,
untuk contoh yang pertama adalah di sini ada bentuk bilangan eksponen. Bagaimana jika bilangan eksponen itu dipangkatkan lagi? Nah, ada sifatnya. Jadi kalau ada bilangan A pangkat M dipangkatkan N, maka hasilnya menjadi A dipangkatkan M kali N. Jadi pangkatnya tinggal dikalikan. Oke, kita lihat contohnya ya. 6X pangkat 3, Y pangkat 4, Z. Jika dipangkatkan dengan 4, maka penjabarannya menjadi, nah, semua yang di dalam kurung ini kita pangkatkan 4, ya. 6, kita pangkatkan 4. X pangkat 3, kita pangkatkan 4. Y pangkat 4, kita pangkatkan 4. Dan Z kita pangkatkan 4. Nah, setelah kita pangkatkan semua menjadi 4, baru kita sederhanakan dengan menggunakan sifatnya. 6 pangkat 4 itu kita hitung berdasarkan definisinya. 6 kali 6 kali 6 kali 6, sehingga diperoleh menjadi 1296. Sedangkan X pangkat 3 dipangkatkan 4, maka dia menjadi X pangkat 12. Ya, pangkatnya tinggal dikalikan. Dan Y pangkat 4 dipangkatkan lagi 4. Nah, ini pangkatnya kita kalikan menjadi Y pangkat 16. Dan yang terakhir adalah Z pangkat 4. Oke, mudah ya. Nah, kita ke contoh yang kedua. Bagaimana jika bilangan eksponen tersebut dalam bentuk pembagian? Nah, kemudian dipangkatkan lagi. Nah, ini pada prinsipnya tinggal menggabungkan beberapa sifat dari bilangan eksponen, ya. Dengan cara yang sama, 2A pangkat 4, B pangkat negatif 5, C pangkat 3 dibagi 3A pangkat 5, B, C pangkat 7, kesemuanya ini kita pangkatkan negatif 1. Nah, langkah pertama, semua yang di dalam kurung kita pangkatkan negatif sehingga menjadi 2 pangkat negatif 1, A pangkat negatif 4. Nah, jadi ini kita langsung kalikan ya, pangkat 4 kali dengan pangkat negatif 1, sehingga menjadi A pangkat negatif 4. Yang B, pangkat negatif 5, dipangkatkan negatif 1 menjadi B pangkat 5. C, pangkat 3, dipangkatkan negatif 1 menjadi C pangkat negatif 3. Nah, yang bawah dengan cara yang sama diperoleh 3 pangkat negatif 1. A pangkat 5 dipangkatkan negatif 1 menjadi A pangkat negatif 5. B dipangkatkan negatif 1 menjadi B pangkat negatif 1. Dan C pangkat 7 dipangkatkan negatif 1 menjadi C pangkat negatif 7. Nah, setelah pangkatnya kita masukkan, sekarang kita sederhanakan berdasarkan sifat pembagian bilangan berpangkat. Di mana kalau ada bilangan pokok berpangkat dibagi dengan bilangan pokok berpangkat, ya, di mana bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya itu dikurang. Oke. 2 pangkat negatif 1 dengan 3 pangkat negatif 1, ini kita pindahkan tempatnya. Supaya apa? Supaya pangkatnya tidak lagi negatif. Sehingga 2 pangkat negatif 1 kita pindah ke bawah dan 3 pangkat negatif 1 kita pindah ke atas, ya, sehingga menjadi 3/2. Nah, untuk yang A berubah menjadi negatif 4 dikurang negatif 5. Hati-hati ya, negatif 4 dikurang negatif 5. Oke. Nah, negatif 4 dikurang negatif 5 itu menjadi 1. Berarti A-nya sekarang menjadi pangkat 1. Nah, untuk yang B, pangkat 5 dibagi B pangkat negatif 1. Berarti menjadi B pangkat 5 dikurang negatif 1. 5 dikurang negatif 1 menjadi, oke, B pangkat 6. Nah, yang terakhir untuk C, pangkat negatif 3 dibagi C pangkat negatif 7 menjadi C pangkat negatif 3 dikurang negatif 7. Oke, menjadi C pangkat 4. Oke, ya. Nah, jadi untuk menyederhanakan bentuk-bentuk bilangan eksponen ini sebenarnya, ya, hanya saja yang dibutuhkan adalah ketelitian.
Oke, itu tadi beberapa, contoh soal ya, penjelasan dari saya terkait dengan, menyederhanakan bilangan eksponen. Nah, kalian bisa berlatih soal dengan soal yang serupa atau bisa mengeksplor, soal-soal bentuk sederhana eksponen, oke? Selamat belajar, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.